Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini juga adalah hari penutupan, hari terakhir. Bless the Year program kita, Week of Blessing. Sehingga di tengah-tengah doa puasa kita, saya percaya Tuhan mengarahkan kita kepada hidup yang lebih terarah pada kehendak Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Haleluya. Nah, hari ini masih kita lanjutkan pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan. Dan saya mau bawa saudara lebih dalam pada pemahaman firman Tuhan, khususnya tentang penginjil di antara jawatan tubuh Kristus. Saya mengerti buat sebagian saudara, istilah jawatan, ini jarang kita dengar. Karena ini lebih memakai istilah terjemahan lama untuk karunia-karunia tertentu. Karunia rasul, karunia nabi, karunia penginjil, karunia gembala, dan karunia pengajar. Gereja-gereja tertentu menyebut 5 panggilan pelayanan ini sebagai jawatan tubuh Kristus. Karena kelimanya ini melengkapi tubuh Kristus. Saya mengerti berbagai denominasi gereja punya pandangan yang berbeda. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak mengakui jawatan tubuh Kristus. Ada gereja-gereja tertentu yang sangat menekankan tentang jawatan tubuh Kristus. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang memastikan bahwa kelimanya ini harus ada dalam gerejanya. Jadi harus ada panggilan atau jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ada yang menekankan yang penting ada gembala. Ada yang menekankan, yang paling penting adalah ada penginjil, karena dia akan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tapi saya percaya apapun yang Alkitab katakan itu yang terbaik. Yang setuju sama saya ketik di live chat. Yang Alkitab katakan itu yang terbaik. Tradisi itu baik. Tradisi-tradisi yang baik yang perlu kita jaga. Kita jaga. Pandangan-pandangan theologian. Pandangan hamba-hamba Tuhan yang membangun itu perlu kita jaga. Tetapi yang pasti tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Karena yang Alkitab katakan, yang Alkitab catat itu pasti yang terbaik. Nah, 33 minggu kita akan gali terus tentang penginjilan. Makanya saya mau setiap saudara juga mengerti posisi penginjil di antara jawatan tubuh Kristus. Karena di hari terakhir kita, dalam doa puasa ini, saya berdoa, saudara betul-betul menjadi orang-orang yang terbeban untuk menginjil. Dan seorang penginjil adalah yang pertama, seorang yang beriman. Seorang penginjil adalah seorang yang selalu positif. Seorang penginjil adalah seorang yang selalu bersuka cita. Dan seorang penginjil adalah seorang yang selalu punya beban untuk keselamatan orang lain. Dan biarlah semakin kita doa puasa, kita gak hanya fokus pada masalah kita. Karena waktu kita fokus pada kerajaan Allah, maka otomatis dia akan menyelesaikan segalanya. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah setelah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Jadi secara hermeneutik, secara penafsiran, para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, menjadikan ayat ini sebagai dasar penafsiran. Bahwa dalam tubuh Kristus ada 5 jawatan.
Ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil atau penginjil, gembala-gembala dan pengajar. Nanti saya akan jelaskan masing-masing fungsinya, tapi saya mau saudara mengerti dulu bahwa inilah yang melengkapi tubuh Kristus. 5 jawatan ini, atau 5 panggilan spesial, 5 panggilan khusus bagi setiap orang percaya. Pastikan kita ada dalam pemahaman di mana Allah arahkan kita untuk itu. Karena ayat 12 bilang, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas ya? Jadi kelima jawatan ini memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya minggu lalu sudah saya jelaskan. Church is not our goal. Jangan sudah pikir, oh kita menyelamatkan orang supaya dia pergi ke gereja. Pandemi udah sebuah gerakan dari Kristus sendiri. Pintu-pintu gereja tertutup, tembok-tembok gereja diruntuhkan. Supaya gereja keluar. Jangan jago kandang. Karena itu sekali lagi saya tekankan. Church is not our goal. Jadi apa tujuan kita? Untuk menjadikan orang-orang percaya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Menjadikan orang-orang percaya yang siap ke sorga. Menjadikan orang-orang percaya yang memenangkan jiwa. Menjadikan orang-orang percaya yang hidup dalam kesucian. Menjadikan orang-orang percaya yang bernyala-nyala buat Tuhan. Dan selalu punya kerinduan merampas orang yang sedang menuju ke neraka. Dan bawa ke sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya! Karena tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, lihat. Ketika 5 jawatan ini lengkap di dalam gereja dan bersatu dalam pelayanan. Ayat 13 akan tergenapi sampai kita semua mencapai apa? Kesatuan iman. Kenapa kita nggak sampai pada kesatuan iman? Karena 5 jawatan ini tidak beroperasi dengan benar dalam pelayanan dan kemudian saling menyerang satu sama lainnya. Iya kan? Orang-orang yang merasa punya panggilan apologet Kristen. Apa itu apologet Kristen? Apologet Kristen dalam jawatan ini termasuk pengajar. Tapi kalau pengajar bukan memperlengkapi gembala tapi menyerang gembala. Pengajar menyerang rasul-rasul, menyerang nabi-nabi. Loh, kan yang harus kita serang adalah kerajaan setan. Yang harus kita serang kan kegerakan roh setan, roh-roh kegelapan. Tapi yang terjadi, iblis begitu licik. Dia buat gereja Tuhan tertutup otaknya. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Dipenuhi dengan kesombongan. Sehingga merasa pelayanan yang terbaik, panggilan yang terbaik. Sehingga saling menyerang satu sama lainnya. Korbannya adalah ayat yang ke-13. Yang harusnya gereja Tuhan mencapai kesatuan iman. Akhirnya gereja Tuhan terkotak-kotak. It's okay. Different denomination. It's okay kita berbeda denominasi. Tapi kita harus saling melengkapi. Kita harus saling mengisi. Bukan saling menghakimi, bukan saling menjatuhkan. Saya nggak akan bosan-bosan ngomong tentang topik ini. Karena saya tahu inilah kehendak Tuhan, makanya doa Yesus. Dalam Yohanes 17, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Tapi iblis mau jadikan kita terpecah-pecah supaya dunia tidak percaya. Sadar dalam nama Yesus. Karena 5 jawatan ini, 5 panggilan utama dalam pembangunan pelayanan tubuh Kristus, tujuannya ayat 13, sampai kita semua, sampai gereja Tuhan, sampai jemaat Tuhan, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tapi kalau ada kebanggaan sektoral satu sama lainnya, merasa oh pelayanan kami penginjilan, apa itu pengembalaan cuma cari duit. Saya hormati orang-orang yang pelayanannya bangun-bangun sekolah, pelayanannya penginjilan. Tetapi sayangnya sekarang, kelompok ini sedang menyerang para gembala-gembala. Gembala-gembala cuma cari duit, kumpulin perpuluhan. Hei, bukankah tubuh Kristus harusnya bersatu? Kalau pelayanan sudah berbeda, bukan berarti kita harus saling menyerang.
Kalau pelayanan kita berbeda, kita harus saling mengisi, kita harus saling sharing satu sama lainnya. Apa yang kita bisa connect to each other. Mungkin gereja bisa membantu. Sementara ini menopang. Sehingga mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ingat ya, Tuhan mau kita kesatuan iman. Tuhan mau kita punya pengetahuan yang benar. Tuhan mau kita mencapai kedewasaan penuh. Kalau saling menyerang itu kan namanya kekanak-kanakan. Anak-anak ketika main mobil-mobilan, akan selalu bilang gini, mobilan aku dong lebih bagus. Ah enggak, jelek. Ya kamu lebih jelek. Nah ini kan saling menyerang. Gereja Tuhan yang saling menghina gereja lain. Hamba Tuhan yang saling mengkritik hamba Tuhan lain. Saya beri nama, kau kekanak-kanakan. Childish. Alkitab berkata jika diantara kita ada iri hati, diantara kita ada pementingan diri sendiri, bukankah itu berarti kita belum dewasa dalam Kristus? Tuhan mau kita mencapai kesatuan iman. Tuhan mau kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Meninggalkan sifat kekanak-kanakan, kelakuan kekanak-kanakan. Anak-anak cuma mikir apa yang enak buat saya. Ada orang-orang yang benci sekali sama gerakan Pentakosta, gerakan karismatik. Kepahitannya udah tingkat akut, saudara-saudara. Khotbahnya selalu menyerang aliran karismatik. Semua pendeta-pendeta karismatik penipu, hanya cari duit. Folks, kita lihat berapa banyak gereja-gereja tradisional di Eropa, di Amerika yang tutup, mati. Tapi gereja yang sudah tuduh hanya mencari duit ini, yang bergerak memenangkan jiwa dan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Stop dipakai setan untuk saling menyerang satu sama lainnya dalam nama Yesus. I love you. Saya mengasihi saudara. Karena saya ngomong dengan hati yang tulus buat setiap saudara. Gereja sedang ada pada goncangan iblis. Dan gereja tanpa disadari hanya membanggakan sektoralnya. Engkau merasa panggilanmu apologet. Tetapi saya beri nama engkau apologet hanya untuk denominasimu, bukan untuk Tuhan Yesus. Karena yang meninggikan Tuhan Yesus tujuannya sama, kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan. Artinya makin bertumbuh. Makin menyadari fungsi dan tanggung jawabnya. Itulah beda kekanak-kanakan dengan kedewasaan. Kekanak-kanakan cuma mikir apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan, apa yang membahagiakan saya. Pikirannya sempit. Itu anak-anak. Tapi dewasa pikirannya luas. Karena orang dewasa yang dia pikirkan bukan apa yang menguntungkan, tapi apa yang harus ia lakukan dengan tanggung jawab yang sempurna. Jelas ya? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Klik. Karena itu saya catat di sini begini. Salah satu godaan terbesar dalam pelayanan adalah pertanyaan siapa yang terbesar. Nah, makanya tema utama dari Week of Blessing kita yang kita ambil dari buku Yeremia. Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Pertanyaannya, umat Tuhan waktu itu udah sempurna belum? Tapi Tuhan tidak akan mencabut. Tuhan tidak akan meruntuhkan. Berarti kalau kita menyebut kita apologet Kristen, kita menyebut pelayan Tuhan, kita menyebut anak Tuhan Yesus, kita menyebut diri hamba Kristus, kita juga akan buat hal yang sama. Selama seminggu ini, kita sudah dalam doa puasa. Kita dalam ibadah tiap hari dan tiap malam. Kita dapat firman Tuhan double portion. Double portion. Dari tim pastoral. Dari saya setiap malam. Karena saya mau saudara-saudara betul-betul memulai the year of glory ini. Tahun kemuliaan ini. Dengan kedekatan pada Tuhan. Kita udah rasakan 2 tahun kemarin. Betapa life is so tough.
Hidup begitu keras. But we've been through. Haleluya, kita lolos. Badai demi badai tiap hari kita lalui. Kehidupan yang, sorry pakai istilah ini, abnormal. Orang bilangnya new normal, tapi kita bilangnya abnormal. Ketemu orang gak boleh salaman, abnormal. Ke gereja gak boleh tersenyum, abnormal. Yang mestinya ke gereja sekarang cuma di rumah, abnormal. Yang harusnya ke kantor jadi work from home, abnormal. Yang harusnya masukkan uang ke persembahan, ke kotak persembahan sekarang transfer, abnormal, saudara. Iya kan? Pulang dari luar negeri, 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Di karantina, abnormal. Kita udah lewati kehidupan 2 tahun yang abnormal. Kita ini generasi yang we are ready for everything. Kita hadapi semua dengan percaya. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Yang saja katakan yes. Makanya saya bilang, salah satu godaan terbesar dalam pelayanan adalah pertanyaan siapa yang terbesar. Siapa yang terhebat. Siapa yang terdahsyat. Siapa yang paling berkenan kepada Tuhan. Bahkan itu merasuk pada murid-murid. Jadi kalau sekarang pertanyaan itu, kelakuan itu, model sikap seperti itu masih muncul, saya berani katakan jangan tertipu, itu berasal dari setan, saudara. Coba lihat firman ini. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lihat dari zaman murid-murid Yesus. Mereka masih mempersoalkan siapa yang terbesar. Bukankah hari ini roh yang sama sedang menyerang banyak hamba-hamba Tuhan. Roh yang sama sedang menyerang berbagai denominasi gereja. Ortodoks merasa karena kami yang pertama, kami yang terbenar. Katolik merasa, oh karena kami berpusat di Vatikan, seluruh dunia dalam satu kesatuan, kami yang terhebat. Reform merasa, karena banyak di antara kami doktor-doktor teologi yang hebat. Kami punya pandangan Calvinis dengan tulipnya yang paling bertanggung jawab. Kami yang terbaik. Apa itu orang-orang Pantekosta? Apa itu orang-orang karismatik? Bos! Pantekosta karismatik zaman sekarang ada banyak doktor-doktor, bahkan yang profesor pun ada. Yang sekolah dengan betul. Yang abal-abal juga ada, yang reform juga yang abal-abal juga ada. Tapi yang sekolah betul juga banyak, bos. Engkau seperti hidup tahun 60-an, bos. Engkau gak ikuti perkembangan zaman. Sekolah-sekolah teologi, aliran-aliran karismatik, sekolah-sekolah teologi, aliran-aliran Pantekosta. Sekarang betul-betul menekankan encountering theology. Belajar dengan betul. Tapi juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu kami percaya keseimbangan. Buat apa kau belajar teologi tetapi gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Hanya menjadikan kau farisi model baru. Pantekosta dan karismatik hari ini juga merasa, oh kami lebih hebat dari yang lain. Karena kami berbahasa roh. Akhirnya yang paling disukai adalah, yang paling disenangkan dengan semuanya ini adalah setan. Karena di mana ada damai sejahtera, di situ ada kemuliaan Tuhan. Tapi di mana ada kekacauan, saling menyerang, saling menghakimi, saling menjatuhkan, di situ ada sorak-sorai kemenangan dari iblis, saudara. Iblis mau kita kacau. Tapi Kristus mau kita bersatu dalam satu tubuh Kristus yang saja katakan yes. Selanjutnya, saya catat banyak perdebatan di kalangan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Misalnya, pengajaran siapa yang paling benar? Doktrin siapa yang paling hebat? Wah, pengajaran-pengajaran dulu siapa yang paling bertanggung jawab? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tidakkah kita ingat sebuah lagu sederhana yang kita nyanyikan waktu sekolah minggu? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Penafsiran boleh berbeda-beda. Tapi dasarnya harus tuntunan Roh Kudus dan kebenaran murni firman Tuhan. Yang dibarengi dengan ketulusan hati dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang satu menekankan tentang kekudusan, great. Yang satu menekankan tentang kesatuan tubuh Kristus, great. Yang satu menekankan tentang tuntunan Roh Kudus. Yang satu menekankan tentang keselamatan. Yang penting adalah apa yang Alkitab katakan. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Jangan kita menekankan kesucian, tetapi kemudian kita tidak mempedulikan tanggung jawab keseharian. Jangan kita menekankan doktrin tanpa menekankan pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Jelas? Karena itu banyak perdebatan di kalangan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Pengajaran siapa yang paling benar? Persis seperti zaman Farisi dan Saduki serta ahli Taurat zaman itu. Yang kedua, gereja siapa yang paling bertumbuh? Wah, makanya kalau gembala disuruh ditanya berapa jumlah jemaatnya pasti nggak pernah jujur. Pasti gaya bahasanya hiperbola. Jemaatnya 17.000 misalnya. Berapa jemaat? Sekitar 30.000. Wah. Jemaatnya 3 kakak. Berapa jumlah jemaat? 18 kakak. Wah, ya kan? Pokoknya kapan kita tahu pendeta mulai nggak jujur? Ketika ditanya jumlah jemaatnya. Karena seperti ada kebanggaan. Oh, gereja saya bertumbuh. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Saya paling enek. Sorry pakai istilah itu. Saya paling enek kalau gereja terbagi-bagi dengan istilah gereja besar dan gereja kecil. Wah, ini yang gembala gereja besar nih. Wah, saya gembala gereja kecil. Nggak usah. Kita hamba Tuhan kok. Size doesn't matter. Bukan ukuran yang menentukan. Karena Matius 25 mengajar kepada kita hanya ada 2, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Yang paling penting is not about the size of your church. Kalau sudah setuju, mari kita hapus dikotomi bodoh seperti itu. Siapapun saudara jangan pernah bilang, wah saya hamba Tuhan gereja kecil. Memang kelihatan yang kau merendahkan diri, tapi sebetulnya itu menunjukkan kesombonganmu. Kau sedang kasih tahu, meskipun aku gereja kecil, gak kayak kamu gereja besar. Aku setia loh, aku hebat loh, aku tetap melayani loh. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, gak usah begitu. Dimanapun kita ada, cukup pegang tangan orang bilang, saya hamba Tuhan. Gak usah hamba Tuhan kecil, dari gereja kecil, melayani di kampung kecil, tinggalnya di kamar kecil. Hello! Aku punya Tuhan yang besar. Itu yang paling penting. Gak mau tahu kau kecil atau apapun. Tapi Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Yes. Yang ketiga, perdebatan di kalangan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Pengajian siapa yang paling benar, gereja siapa yang paling bertumbuh, pelayanan siapa yang lebih efektif menjangkau jiwa-jiwa. Gereja dia besar pendeta, tapi cuma curi jemaat saya. Wah, jemaat kita kecil pendeta, tapi itu langsung mancing di laut. Sementara mereka itu mancing di kolam saya. Istilahnya itu yang aneh-aneh, saudara. Pelayanan kami pendeta, membaptis orang 500 setiap bulan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memang ada hamba-hamba Tuhan tertentu, ada gereja tertentu, ada aliran tertentu yang dipakai Tuhan dahsyat untuk memenangkan jiwa. Tapi mungkin dia hebat dalam memenangkan jiwa, belum tentu bisa merawat. Ada denominasi lain, gereja lain yang memang dipakai Tuhan untuk merawat.
Ketika tubuh Kristus saling menyadari satu sama lain, saling mau bergandengan tangan, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kitab Yehezkiel bilang tulang-tulang, urat-urat, tumbuh dan bersatu menjadi tentara yang sangat besar. Kalau kita berserakan, kata Alkitab, kita seperti tulang-tulang kering yang berserakan. No impact and no power. Jangan bodoh dan jangan tertipu. Kita sibuk dengan mempeributkan pengajaran siapa yang paling benar, gereja siapa yang paling bertumbuh, pelayanan siapa yang lebih efektif menjangkau jiwa-jiwa. Yang penting kita taat. Kalau Tuhan suruh kita lebih banyak dalam pelayanan pujian penyembahan, Tuhan arahkan kita lebih banyak dari pelayanan kasih untuk orang-orang yang jompo, Tuhan arahkan kita untuk menjangkau anak-anak yang terbuang dari keluarganya, anak-anak yang tertolak. Mungkin pelayanan kita mengarah kepada remaja-remaja hamil yang akhirnya anaknya dibuang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apapun yang roh Tuhan arahkan saudara. Melayani sesuai dengan talenta dan kepercayaan. 3. Perdebatan di kalangan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Pelayanan mana yang lebih membawa jemaat pada ruang maha suci? Wah, pendeta, gereja kami memang kecil. Tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan, ruang maha suci. Itu gereja-gereja besar, hanya gereja-gereja yang jemaatnya halaman. Wah, kami yang sungguh-sungguh mempelai Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahasa-bahasa itu, saya beri nama bahasa-bahasa marketing. Bahasa-bahasa itu bahasa marketing. Dalam dunia marketing ada istilah itu. Oh, itu memang buatan Amerika. Kualitasnya lebih bagus. Tapi kita kualitas dalam negeri. Harganya lebih terjangkau. Dan dia lebih cocok dengan kulit orang Indonesia. Ada aja. Bahasa marketing tuh ada aja gitu untuk menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi gereja Tuhan harus tetap bersatu. Gak ada yang tahu. Soal ruang suci, ruang maha suci, dan halaman. Itu hak Tuhan. Bukan hak saudara. Siapa yang pertama kali digandeng oleh Tuhan Yesus masuk ke ruang maha suci? Penjahat. Dia bukan penyembah. Dia tidak bayar perpuluhan. Dia tidak ngerti bahasa roh. Dia belum dibaptis. Dia cuma katakan satu kalimat. Guru, ingatlah akan aku jika engkau kembali sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga aku tenteng engkau bersama. Masuk ke ruang maha suci. Yesus katakan amin. Selanjutnya. Banyak perdebatan di kalangan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Pengajaran siapa yang paling benar, gereja siapa yang paling bertumbuh, pelayanan siapa yang lebih efektif menjangkau jiwa, pelayanan mana yang lebih membawa jemaat pada ruang maha suci, hamba Tuhan mana yang lebih peka akan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang bahkan kalau dia mau khotbah dia gak mau salaman sama siapapun. Karena takut urapannya kesedot. Gak usah gitu-gitu amat kali. Oh, karena dia lebih peka akan suara Tuhan. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. Jangan pegang saya. Wah, hadirat Tuhan sedang ada. Apa Tuhan? Tuhan lagi ngomong apa tuh? Ya ilaha illallah. Capek saudara-saudara lihat drama-drama seperti itu. Hamba-hamba Tuhan muda. Yang sedang memainkan drama-drama seperti itu, stop sama drama-drama saudara. Engkau sedang mainkan psikologi massa. Karena kalau kau jalan, wah ada yang kepung saudara, ada yang jagain saudara. Wah jadikan orang, wah begitu kan. Karena apa? Karena secara psikologi dia narik massa begitu. Kartu itu udah kebaca saudara-saudara. Yesus gak perlu dijaga-jaga. Gak perlu pengurapan, kepekaan bisa hilang kalau kita bergaul sama orang. Itu pengajaran-pengajaran sampah saudara-saudara. Yang diciptakan oleh setan. Tujuannya untuk memecah tubuh Kristus. Hari ini saya harap Roh Kudus menjamah hati kita. Menyingkapkan yang terselubung. Untuk membawa kita masuk pada kesatuan tubuh Kristus karena tujuannya. Pada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Klik. Intinya.
Saya bacain jangan ya. Saya sampaikan jangan ya. Ini ada banyak yang marah nih kalau saya sampaikan nih. Dan saya simpulkan dengan tegas bahwa intinya semua perdebatan kompetisi ini berasal dari setan. Dengar baik. My God is not God of competition. He's God of unity. Tuhan kita bukan Tuhan yang suruh kita berkompetisi. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mengajak kita untuk bersatu. Klik. Karena dasarnya setan mau kita kompetisi. Kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya pendeta ngomong gitu? Karena setan mau kita kompetisi. Yang kedua, setan mau kita sombong. Karena kompetisi akhirnya menciptakan kepahitan. Kompetisi akhirnya menciptakan kebencian. Dan ini yang setan mau. Kompetisi akhirnya menciptakan luka. Akhirnya menciptakan semangat untuk balas-membalas. Dia sakiti saya balas. Siapa yang diuntungkan? Iblis, saudara. Saya mengetuk hati para hamba-hamba Tuhan senior. Para hamba-hamba Tuhan yang merasa diri lebih hebat dari yang lain. Saya mengetuk hati hamba-hamba Tuhan muda. Yang merasa urapan Tuhan luar biasa atas hidupmu. Yang merasa pengetahuan teologiamu lebih dari atas rata-rata. Yang selama ini kau dimasuki roh setan. Sampai kau berpikir denominasi ini ngaco, denominasi ini gak benar, denominasi ini gak bertumbuh. Hanya denominasi kami yang terbaik. Sorry. Engkau sedang dikuasai oleh setan. Untuk menciptakan kearoganan. Tanpa kau sadari. Engkau sebetulnya sedang berkompetisi. Dengan gaya marketing. Kecapku, kecap nomor 1. Kristus tidak punya anak emas. Murid-murid merasa dia anak emas. Dan Bartimeus yang buta yang hanya pengemis duduk di pinggir jalan di tepi Yeriko adalah anak buangan. Jadi waktu Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Orang banyak bilang, diam. Tapi Yesus bilang, panggil orang buta itu. He is also my beloved. Gereja-gereja yang tepuk tangan. Yesus cinta saudara. Gereja-gereja yang tidak tepuk tangan, Yesus cinta saudara. Gereja-gereja yang berbahasa roh, Yesus cinta saudara. Gereja-gereja yang tidak berbahasa roh, Yesus cinta saudara. Gereja-gereja yang mengajar tentang perpuluhan, Yesus cinta saudara. Gereja-gereja yang tidak mengajar perpuluhan, Yesus cinta saudara. Intinya setiap kita ada kekurangan, ada kelebihannya. Itu sebabnya mari kita berdiskusi. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling belajar satu sama lainnya. Dan saling mengisi satu sama lainnya. Karena setan mau kita berkompetisi. Dan buah dari kompetisi setan mau kita sombong. Saya lebih dari dia. Dia belum apa-apanya dibanding saya. Ngeri saudara. Ketika orang dalam pelayanan. Tapi rohnya dikendalikan. Oleh cara-cara iblis dan cara-cara kuasa kegelapan. Selanjutnya. Setan mau akhirnya apa? Setelah berkompetisi menimbulkan kepahitan, kekecewaan, persaingan. Akhirnya arogan, sombong. Dan ujung-ujungnya terpecah-pecah dan tidak bersatu. Dan Alkitab bilang. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan. Makanya saya berani katakan. Perdebatan-perdebatan kompetisi ini. Itu berasal dari setan. Saya harap sudah jelas. Klik. Yang Tuhan mau. Kita bergandengan tangan dan saling melengkapi demi tubuh Kristus. Saya sebutlah denominasi-denominasi yang besar. Ortodoks misalnya. Ada banyak hal baiknya. Tapi juga ada banyak kekurangannya. Katolik. Ada banyak hal baiknya. Tetapi juga ada banyak kekurangannya. Protestan. Reform. Baptis. Betel. Pantekosta. Karismatik. Advent. Masing-masing ada kekurangannya. Tapi juga ada kelebihannya. Dan Amsal berkata setiap orang benar menurut pandangannya sendiri.
Jadi karena kita ada kekurangan, ada kelebihannya. Mungkin saudara marah sama saya dan bilang, ya tapi denominasi saya nggak ada kekurangannya. Hello, engkau sudah jadi Tuhan Yesus kah yang harus kita sembah? Jujurlah. Justru karena masih ada kekurangan, masih ada kelebihan, ayo kita bergandengan tangan. Supaya kita bisa saling melengkapi. Tujuannya, nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Klik. Prinsip yang saya pegang dalam hidup saya, karena sendiri lebih mudah dan lebih memuaskan secara ego. Ngerjain apapun sendiri dengan kelompoknya, dengan denominasinya, dengan komunitasnya, lebih mudah dan lebih memuaskan secara ego. Namun jika bersama hasilnya lebih dahsyat. Wow, haleluya. Ya, setuju sama saya, ketik di live chat sekarang. Kalau kita bersatu hasilnya lebih dahsyat. Jadi ingat ya, bersatu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Bersatu bukan hanya memuliakan Kristus, tapi bersatu juga menuntun hasil yang dahsyat. Klik. Apa itu jawatan dalam pelayanan? Di mana tempat penginjil? Saudara-saudara yang jarang dengar atau bahkan tidak pernah dengar istilah jawatan, izinkan saya menjelaskan ini. Klik. Tadi kita sudah belajar ada 5 jawatan. Jawatan pertama rasul. Siapa itu rasul? Rasul adalah seorang yang dipilih Tuhan dengan panggilan khusus. Dan kemudian dimeteraikan Tuhan untuk menjadi penerobos. Kemudian membangun jaringan yang luas seperti murid-murid Yesus. Zaman sekarang rasul sudah tidak ada. Jadi jabatan rasul sebenarnya sudah tidak ada. Karena rasul terakhir setelah Yohanes adalah Paulus. Namun ada hamba-hamba Tuhan yang masih sampai sekarang memiliki panggilan rasul. Jadi jabatan rasulnya sudah tidak ada, tetapi rohnya, spiritnya, karunianya, panggilan rasul masih tetap ada. Dan rasul itu panggilan khusus. Menerobos dan membangun jaringan yang luas. Dia rasul bukan hanya misalnya punya satu gereja. No. Rasul itu membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan mampu berjejaring dengan panggilan-panggilan lain. Saya ambil contoh ya. Contoh yang saya tahu dari gereja saya. Denominasi saya itu Gereja Bethel Indonesia. Yang olehnya saya dipercaya menjadi ketua satu badan pengurus sinode periode tahun ini. Untuk GBI kita dapat mengaminkan, kita sepakati bahwa Dr. H.L. Senduk, pendiri dari Gereja Bethel Indonesia yang biasa dikenal Om Ho, memiliki panggilan rasul untuk GBI. Ini bukan rasul untuk Indonesia, rasul untuk GBI. Karena beliau dengan motivasinya terus mendorong bahwa GBI harus mencapai 10.000 sidang jemaat. Dari hanya mungkin sekitar 20 gereja. Sekarang sudah berkembang menjadi 6.500 gereja dan kita menuju tahun depan atau 2 tahun lagi 10.000 sidang jemaat. Selanjutnya untuk orang Batak misalnya. Kita dapat mengimani Dr. Ingwer Ludwig Nommensen sebagai rasul tanah Batak. Karena menggerakkan orang-orang Batak yang tadinya belum percaya. Sehingga menjadi banyak yang sudah percaya. Melalui gereja HKBP dan gereja-gereja lainnya. Untuk orang Papua misalnya. Yang tadinya masih quote-unquote lebih liar. Kedua misionaris Jerman yang mendarat di Pulau Mansinam. Iya kan? Otto dan Gessler. Disebut sebagai rasul tanah Papua. Apakah dia rasul? Jabatan rasul sudah tidak ada. Tapi panggilan karunia rasul itu nyata di pelayanan banyak orang. Jelas sampai di sini. Biasanya panggilan rasul. Either di akhirnya jadi ketua sinode atau ketua jaringan-jaringan tertentu. Yang bukan hanya duduk sebagai pemimpin. Tapi betul-betul membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya berdoa Tuhan membangkitkan rasul-rasul.
Sekali lagi saya bukan bilang jabatan rasul masih ada. Yang saya bilang panggilannya, karunianya masih nyata. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Selanjutnya. Dan kita bisa lanjut ke bukan hanya 3 itu di Indonesia misalnya. Buat GPDI, buat gereja Katolik misalnya. Buat gereja Ortodoks misalnya. Buat gereja Reform misalnya. Buat tanah Minahasa misalnya. Buat tanah Kalimantan misalnya. Mungkin ada rasul-rasul tertentu yang diimani dan dipercayai. Saya hanya memberi contoh. Nabi. Panggilan Nabi juga sama seperti seorang rasul. Jadi kalau rasul dari murid-murid Yesus sampai kepada Paulus. Yang tidak secara khusus menjadi murid Yesus tapi diangkat rasul oleh Tuhan sendiri, kata Paulus. Yang kedua Nabi, panggilan Nabi juga sama seperti seorang rasul. Dipilih Tuhan langsung dengan pesan yang biasanya simpel tapi tegas. Jadi dipilih Tuhan untuk panggilan khusus. Dan beritanya simpel tapi tegas. Contohnya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus juga sama. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Apakah Yesus nabi? Yes. Apakah Yesus hanya nabi? Tidak. Karena dia juga Tuhan. Raja dan segala raja. Ciri seorang nabi biasanya menegur. Sekaligus memberitakan nubuatan tentang hal-hal yang akan datang. Itulah nabi. Teguran-tegurannya jelas. Berwibawa. Seperti juga rasul. Nabi juga sudah tidak ada. Jabatan nabi. Menurut saya. Menurut pemahaman saya. Menurut penggalian kebenaran firman Tuhan yang saya terima. Jabatannya sudah tidak ada. Betul di Amerika ada orang-orang yang namanya profet ini, profet itu. Profetes. Artinya perempuan. Di Afrika ada panggilan-panggilan prophet. He is prophet of God. Tapi saya nggak percaya jabatan nabi masih ada. Yang saya percaya karunia dan panggilan nabi masih ada. Nabi terakhir dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Dan digenapi kemudian dalam Kristus. Karena Kristus adalah nabi, yes. Apakah dia hanya nabi? Tidak. Namun panggilan nabi saya percaya tetap ada untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dari gaya seorang berkhotbah. Dari gaya seorang menyampaikan pesan. Kita bisa tahu. Ini rasanya orang ini punya panggilan nabi. Dan saya percaya di setiap daerah, di setiap negara. Tuhan membangkitkan nabi-nabinya khusus. Untuk mengarahkan gereja Tuhan. Pada kebenaran. Nabi biasanya nggak terlalu disukai. Tetapi nabi akan selalu dihormati. Yang ketiga. Penginjil. Ini dia. Penginjil adalah seorang yang dipilih Tuhan. Yang setelah diselamatkan terbakar hatinya untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Seperti nabi. Pemberitaannya sederhana. Tidak suka masuk dalam perdebatan-perdebatan doktrin yang rumit. I know for sure. My calling is evangelist. Saya tahu persis panggilan saya seorang penginjil. Karena saya nggak suka perdebatan-perdebatan doktrin yang rumit. Buat saya yang penting jiwa diselamatkan. Jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga gereja Tuhan bisa terus bersatu. Namun pelayanannya biasa disertai tanda-tanda dan mujizat. Seperti yang Kristus lakukan. Makanya minggu lalu kita belajar Kristus adalah teladan penginjil. Jadi kalau kita mau meneladani penginjil, maka teladanilah Kristus. Para penginjil diberikan Tuhan karunia. Karena tugasnya mengabarkan Injil. Kata Alkitab, dan tanda mujizat Tuhan menyertai. Dan hatinya seorang penginjil memang selalu ingin melihat sesuatu yang lebih baik. Dia kalau lihat orang sakit gak tahan, dia doakan. Saya gak habis pikir ada orang-orang yang bisa berkhotbah. Gak ada mujizat, mujizat sudah berlalu. Seperti masa bodoh orang mau sakit, ya ke dokter sana. Dan masanya Tuhan gak bisa berbuat sesuatu, I know. Banyak juga kok yang sudah dioperasi mati, banyak juga kok yang sudah diobati dokter, udah bayar obat mahal, bayar suntikan mahal, bayar perawatan mahal, ujung-ujungnya mati, banyak saudara-saudara.
Tetapi dokter nggak usah merasa bersalah kan. Yang penting dia sudah melakukan yang terbaik. Saudara, gue kasih dalam Tuhan, kita kan gak kasih obat. Obat itu kan racun. Kita kan gak minta bayaran, kita kan cuma numpangin tangan. Sesuai dengan Alkitab katakan, kalau ada yang sakit, biarlah panggil penatua untuk menumpangkan tangan. Kan gak ada salahnya. Tapi ada banyak yang gak sembuh. Ya juga kan dokter juga banyak gak sembuh. Udah bayar ratusan juta kadang kalau operasi, belum sembuh. Tapi yang pasti kasih kita. Itulah seorang penginjil. Selanjutnya, jelas ya antara rasul, nabi, penginjil, klik. Gembala. Seorang yang dipilih Tuhan untuk membangun gereja. Dan terbeban untuk merawat domba-domba yang sudah diselamatkan baik dengan pengajaran kasih maupun pelayanan yang maksimal. Iya ya. Lalu kalau saya tanya sama saya, Gilbert, apa yang kau rasa? Saya rasa betul panggilan utama saya seorang penginjil. Tapi setelah 20 tahun lebih dalam dunia penginjilan, kemudian Tuhan arahkan saya menjadi gembala. Itu saya sebut my second calling. Tuhan perintahkan saya untuk kemudian membangun gereja, merawat domba-domba. Sehingga di masa pandemi ini, saya merawat dengan cara yang berbeda, yaitu online service ini. Saya tetap siapkan bukunya. Untuk menggali. Kenapa? Karena saya rindu. Supaya jemaat Tuhan terawat. Bukan hanya dengar firman Tuhan selesai. Makanya kalau saudara perhatikan. Khotbah-khotbah di gereja ini bukan khotbah-khotbah lepasan. Khotbah-khotbah serial. Tujuan untuk apa? Mengarahkan. Ada banyak orang yang gak tahan. Bosen. Masa bicara penginjilan 33 minggu? Masa bicara doa 33 minggu? Masa bicara tentang peperangan rohani 33 minggu? Masa bicara tugas gereja 33 minggu? Masa bicara kesetiaan Tuhan 33 minggu? Karena selesai kita bicara tentang topik ini, penginjilan. Kita masuk dalam topik yang baru. 33 bukti kesetiaan Tuhan. Wow. Saudara, saya sudah pernah bilang sama saudara. 5 tahun ke depan apa yang saya mau khotbahkan saya sudah tahu. Saya nggak hafal, I know. Tapi semua sudah tercatat karena lewat doa, puasa, Tuhan arahkan, Tuhan arahkan. Karena saya tahu my God is not a mendadak God. Everything well planned, saudara. Dan saya percaya pelayanan pengembalaan harus well planned. Karena saya bertanggung jawab untuk makanan rohani buat hidup saudara. Saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Doa saya setiap hari, Tuhan arahkan saya untuk menjadi gembala yang mengarahkan domba-domba masuk dalam kemuliaan Tuhan yang semakin dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, guru, pengajar, apologet adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk mendampingi para penginjil, mendampingi para gembala, agar dapat melengkapi jemaat Tuhan dengan pengajaran serta doktrin yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan berarti doktrin gak penting. Tapi doktrin yang mengarahkan pada kesucian. Doktrin yang mengarahkan pada kesatuan tubuh Kristus. Doktrin yang mengarahkan untuk meninggikan Kristus. Doktrin yang mengarahkan untuk kita menghargai perbedaan. Dan doktrin yang mengarahkan kita untuk mencintai Alkitab lebih daripada segala-galanya. Jelas ya. Jadi kalau saya ilustrasikan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ini sama seperti tangan. Jempol atau ibu jari ini menggambarkan rasul. Kenapa jempol? Karena satu-satunya jari yang bisa menyentuh semua jari dengan gampang itu adalah rasul. Itu adalah ibu jari. Makanya panggilan rasul bisa dibilang panggilan yang mantap, tapi pada saat yang bersamaan bisa menyentuh semua panggilan. Karena panggilan rasul selalu mempersatukan. Panggilan nabi lebih nunjuk-nunjuk. Makanya telunjuk. Ya kan? Memberitakan, mengabarkan, menegur, ya kan, nabi. Penginjil. Kalau diginiin yang paling tinggi. Bukan yang paling hebat. Tapi biasanya penginjil paling dikenal. Karena dia memimpin KKR-KKR.
Dia ada di radio, dia ada di TV, dia ada di media-media sosial. Kalau kita lihat panggilan itu kita tahu ini penginjil. Pelayanan yang menyembuhkan orang sakit. Yang gak sembuh dirawat sama siapa? Sama gembala. Iya kan? Jadi itulah tubuh Kristus begitu indah, saudara. Lalu gembala. Gembala digambarkan sebagai jari manis. Kenapa? Karena menikah dengan gereja Tuhan. Ya kan ada cincinnya. Menikah dengan gereja Tuhan. Seorang penginjil ditelepon jam 2 pagi. Oleh seseorang yang membutuhkan doa, maka penginjil akan bilang apa? Kamu kurang iman. Jangan cari pendeta, cari Tuhan. Datang di KKR besok. Saya akan melayani. Itulah penginjil. Tapi gembala tidak. Jam 2 pagi ditelepon oleh jemaatnya. Dia akan berkata, baik, saya akan datang. Atau saya akan mengutus hamba Tuhan dari gereja untuk mendoakanmu. Karena fungsi gembala adalah merawat. Fungsi penginjil adalah mengkhotbahkan Injil dan menanamkan iman. Jadi lihat ya, masing-masing punya kekurangannya, masing-masing punya kelebihannya, tapi bagaimana saling melengkapi. Ingat apa? Rasul. Ingat apa? Nabi. Ingat apa yang paling tinggi? Yang paling dikenal? Yang seringkali paling dikagumi orang, banyak fansnya? Penginjil. Karena itu para penginjil, kalau sudah punya panggilan penginjil, hati-hati. Ini juga yang paling banyak jatuh. Ini juga yang paling banyak bikin persoalan. Karena akhirnya jadi kesombongan. Dan kesombongan awalnya kejatuhan. Ini panggilan apa? Yang menikah dengan gereja Tuhan? Gembala. Karena kalau udah jadi gembala berarti segenap hidup kita untuk gereja yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan. Ada yang kita gembalakan. Dan panggilan terakhir, kelihatannya paling kecil, tapi juga fungsinya luar biasa, yaitu pengajar. Iya kan? Kalau nggak ada ya nggak enak, nggak seimbang. Berarti ini yang menyeimbangkan dan yang memperlengkapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu. Bahwa Tuhan punya panggilan khusus buat setiap orang. Yang pasti setiap kita harus memberitakan Injil. Kalau saudara belum tahu panggilan saudara, maka hari ini saudara berkata, aku terima dengan iman. Aku harus mengabarkan Injil. Kenapa? Karena penginjil akhirnya panggilan untuk semua. Karena amanat agung Yesus berkata, pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Karena itu yang paling penting. Jaga hidup kita. Kita sudah mulai dengan roh, jangan kita mengakhiri dengan daging. Yang kedua, pastikan kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan yang ketiga, pastikan kita membangun kasih. Bahwa apapun yang kita layani, kita bangun dengan kasih. Dan selanjutnya, pastikan kita tolak segala roh kompetisi. Saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghina, saling merendahkan. Tapi biarlah kita berkata, Tuhan, pakai aku untuk selalu bergandengan tangan. Perbedaan bukan awal dari permusuhan, karena itu tandanya kita kekanak-kanakan. Tapi orang yang dewasa mengerti tanggung jawabnya untuk senantiasa menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Kristus di dalam kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar telah memilih dan memanggil kita.
Apapun pilihan dan panggilan kita, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau kita nggak jelas dalam panggilan kita, pastikan engkau menyadari panggilan kita dalam memberitakan Injil. Karena itu panggilan buat setiap orang. Tapi yang pasti dimanapun kita berada, jangan mempermalukan nama Tuhan. Jangan hidup dengan saling berkompetisi. Stop! Membiarkan diri dipakai setan untuk saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghina. Dan akhirnya saling menghakimi satu sama lainnya. Itu yang setan mau. Di mana ada perpecahan dan kekacauan, maka kerajaan itu tidak akan bisa bertahan, kata Alkitab. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Denominasi boleh berbeda. Doktrin boleh berbeda. Tapi Yesus kita sama. Tuhan kita sama. Alkitab yang kita pegang sama. Sorga yang akan kita tuju sama. Roh Kudus yang membimbing kita sama. Lalu kenapa berbeda? Karena kita kekanak-kanakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan dimanapun kita berada, kita berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau hidup dalam damai sejahtera. Aku mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman hari ini mungkin keras buat kami. Firman hari ini mungkin berat untuk kami pelajari. Karena berisi pelajaran-pelajaran yang cukup rumit buat kami. Yang mungkin selama ini jarang kami dengar. Tetapi kami gak mau jadi Kristen yang hanya kulitnya saja. Kami mau mengerti firman Tuhan. Serta jawatan-jawatan rohani dalam tubuh Kristus. Sehingga kami mengerti posisi kami. Kami mengerti panggilan kami. Dan kami mengerti tanggung jawab kami. Untuk tetap memuliakan Kristus dan membangun tubuh Kristus. Lihat tangan ini taruh di dada mereka. Kalau kami selama ini hanya menghina, menjatuhkan, merendahkan. Kami sadar kami tidak mau dipakai setan yang akhirnya hanya mendatangkan kekacauan. Roh Kudus pakai kami. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kami pikir kami memurnikan ajaran. Tapi sebetulnya kami hanya mengacaukan dan membuat kekristenan jadi batu sandungan buat banyak orang. Tapi hari ini Roh Kudus memenuhi kami. Karena doktrin tanpa encountering with God, doktrin tanpa perjumpaan dengan Tuhan, hanya mempersiapkan kami menjadi farisi-farisi dan ahli Taurat modern. Yang kerjanya hanya menghakimi, menyerang, menjatuhkan dan mengadakan perpecahan. Tapi hari ini Roh Kudus mau menjamah kami. Sehingga kami bernyala-nyala untuk mengabarkan Injil. Kami bernyala-nyala untuk melayani. Kami melayani dan rindu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Roh Kudus berbicaralah. 33 minggu berturut-turut. Di tahun yang baru ini. Kami mau terus belajar. Tentang kebenaran. Hal-hal penting tentang penginjilan. Hari ini adalah hari terakhir kami. Dalam doa puasa kami. Week of Blessing. Bless the Year program. Karena kami tahu tahun ini akan menjadi tahun kemuliaan, tahun kedahsyatan, tahun di mana kami melihat perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami imani corona segera berlalu. Kehidupan kembali normal. Sudah cukup 2 tahun, hampir 2 tahun ini kami hidup kehidupan yang abnormal. Tapi kami tetap menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih saudaraku. Pastikan sadari. Ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap sedang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin untuk kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kait setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan kuasa kegelapan, kutuk keturunan, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkannya. Kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus
Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kami. Karena kami percaya sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan lebih dulu Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Bawa mereka pada pengalaman damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna di sorga. Bawa presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, BNPT, BNPB, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, jaksa, Mahkamah Agung, pengadilan, hakim. Tuhan dalam tuntunan Tuhan, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari roh rakus, roh korupsi, roh pementingan diri sendiri, dukun-dukun paranormal, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus dihalaukan. Roh takut akan Tuhan selalu ada pada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para dokter, suster, bruder, tenaga kesehatan di masa-masa ini, sertai mereka terus. Karena para tenaga kesehatan ini adalah benteng terakhir untuk penanganan COVID-19. Terima kasih Bapa. Mafia-mafia ekonomi di bangsa ini, mafia-mafia COVID, mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia mengatur banyak kebijaksanaan di bangsa ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah sehingga mereka bertobat. Hatinya begitu keji, mencari-cari keuntungan di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan orang lain. Bebaskan bangsa ini dari mafia-mafia keji ini ya Tuhan. Jauhkan para mafia-mafia keji ini dari kedekatan pada kepemimpinan bangsa ini, tapi justru tersingkir dengan cara Tuhan yang ajaib. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami gak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tuntun kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menjadi pelaku firman sama-sama katakan amin. Yes, haleluya, Tuhan itu baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang berbahagia kata Alkitab adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan izinkan saya juga mengucapkan selamat buat setiap saudara yang mengakhiri selama 7 hari ini dari Senin sampai Minggu berdoa, puasa, beribadah. Saya percaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Walaupun saudara gak sempat 7 hari, mungkin ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, atau mungkin berkata saya baru hari ini pendeta. Tuhan lihat hati saudara. Yang penting Tuhan sedang melakukan hal luar biasa. Taat, setia, tetap pandang Yesus dalam segala sesuatu. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara-saudara yang mau memberi persembahan syukur, persembahan rutin mingguan, ataupun persembahan untuk pekabaran Injil dan misi, pastikan kita berikan yang terbaik. Karena apapun yang di tangan kita, waktu kita lepaskan ke tangan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita berdoa, Bapa, kami memahami persembahan tidak diwajibkan, tapi kami yang memahami dan mengerti firman Tuhan, tahu persis bahwa kami tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kami memberi yang terbaik. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi kami memberi karena berkat Tuhan luar biasa atas hidup kami. Dan pada saat yang bersamaan kami tahu, waktu kami memberi dengan suka hati dan suka rela, maka pada saat yang bersamaan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bukan hanya kami, tapi anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat dihalaukan dari kami. Tapi berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus diperintahkan dalam kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa juga yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat akal budi, sehingga terus akan meluaskan kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, memberi saat ini adalah memberi secara dewasa melalui scan QR, melalui transfer bank, M-banking, ATM, whatever, saudara. Tetapi yang pasti kita lakukan dengan sukacita dan kita lakukan dengan sukarela. Bersama dengan saudara memberi, kita akan ikuti church update, apa yang terjadi seminggu ke depan, serta ministry update, apa yang terjadi seminggu kemarin. Jangan bubar dulu, saya akan kembali untuk doa penutup, doa berkat, dan doa pengutusan. Haleluya. Ya, saya sementara berada di lokasi GBI Aikoli yang terdampak banjir kemarin, ya, terdampak banjir kemarin, dan bagian belakang ini hampir dijebol banjir, dan ya ini harus ditembok dulu. Kembali kami laporkan kegiatan Kamu Hebat Peduli untuk edisi minggu ini. Kami sampaikan bahwa baru-baru ini di beberapa desa yang berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur diterjang banjir bandang. Desa Aikoli, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, merupakan desa yang cukup parah kerusakannya akibat diterjang banjir bandang pada tanggal 4-5 Januari 2022 yang lalu. Ada terdapat 32 kepala keluarga, gereja dan pastori yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir bandang tersebut. Kamu Hebat memberikan bantuan berupa paket sembako dan bantuan tunai, baik yang diberikan secara langsung kepada keluarga yang mengalami musibah atau melalui gembala jemaat di masing-masing gereja. Dan Kamu Hebat juga memberikan bantuan tunai untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Puji Tuhan, sore ini kami Kamu Hebat berada di lokasi banjir bandang Aikoli, Kelurahan Welai Barat, bersama Ibu Gembala GBI dan juga Bapak Kepala Sudut Pemerintahan Kelurahan Welai Barat dan warga sementara mempersiapkan penggalian fondasi untuk pembangunan kembali tembok penahan gereja. Dan dalam rangka itu maka kami mengantarkan persembahan kasih dari Foundation Kamu Hebat yang dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Imondo kepada jemaat GBI Aikoli melalui depan. Aikoli Kang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hebat. Kami menyerahkan persembahan kasih dari program Kamu Hebat yang dilayani untuk Pendeta Gilbert Imondo, ada paket sembako dan juga
bantuan untuk bapak mama yang berada dapurnya di bawah banjir. Tapi jangan kasih dalam bentuk uang. Terima kasih. Kamu hebat. Terima kasih buat Bapak Pendeta Gilbert. Semoga pelayanan selalu diberkati oleh Tuhan bersama dengan semua anggotanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kamu hebat. Nilai Kang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kamu hebat. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kamu hebat. Sementara itu, Kamu Hebat melalui tim pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia melakukan perjalanan misi ke Palembang, Jambi pada tanggal 11 sampai 17 Januari 2022. Dalam perjalanan misi ini, tim melakukan kegiatan berbagi kasih dan kepedulian di beberapa lokasi yang berada di Palembang, mulai dari Lapas Kelas 1 dan Lapas Kelas 2 Palembang. Di lapas, tim membagikan peralatan mandi berupa sabun mandi, sabun cuci, handuk, dan lain-lain untuk warga binaan yang berada di lapas tersebut. Kami dari Rutan Kelas 1 Palembang mengucapkan terima kasih Om Gilbert. Ya, kamu hebat. Sekali lagi, kamu hebat. Selain itu, tim juga mendatangi rehabilitasi gangguan mental atau orang stres di lorong Tritunggal Jambi. Tim membagikan firman Tuhan dan berbagi makanan serta alat mandi yaitu sabun, odol, sikat gigi, dan sabun cuci. BPD Jambi Bengkulu boleh dikasih kesempatan berkunjung ke panti rehab keterbelakangan mental dari saudara-saudara kita yang ada di Jambi ini. Oleh sebab itu, tetap dukung dan berdoa supaya panti ini bisa terus menyelamatkan banyak orang yang tersingkirkan, banyak memulihkan orang-orang yang keterbelakangan mental. Biar semua bisa dibantu, orang-orang yang kerja di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kawan-kawanku, ingat apa yang saya bilang? 1, 2, 3. Kamu hebat! Selanjutnya, tim melayani KKR di Gereja Suku Anak Dalam Jambi, sekaligus membagikan paket bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tim juga memberikan bantuan kasih berupa dana tunai kepada ibu-ibu janda dari hamba-hamba Tuhan yang berada di lokasi tersebut. Dari Suku Anak Dalam mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim yang dari Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Dari Ambon, Maluku, Kamu Hebat melalui tim pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia kembali memberikan bantuan perahu cepat untuk menunjang pelayanan di daerah pesisir, tepatnya di Pulau Seram, Maluku. Berikut laporan dari Bapak Pendeta Harisung. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Kamu Hebat kembali hadir untuk memberkati pelayanan pekabaran Injil di Indonesia, dan khusus kali ini kami tim PI BPP turun ke Maluku. Nah, kali ini saya turun di Maluku Ambon untuk kembali memberikan dukungan kepada badan pekerja daerah di sana melalui perahu Kamu Hebat. Nah, perahu Kamu Hebat yang ke-6 ini diberikan kepada BPD Maluku Ambon sehingga mendukung pelayanan pekabaran Injil lintas laut, lintas sungai, atau lintas pulau, sehingga pelayanan khususnya yang dilakukan oleh BPD melalui BPW yang ada di Seram Timur. Nah, perjalanan dari Maluku ke Seram Timur memakan waktu 7 sampai 8 jam mempergunakan perahu motor tempel Kamu Hebat. Dan puji Tuhan, kita sudah launching perahu Kamu Hebatnya melalui klips yang Bapak Ibu saksikan, sehingga kemuliaan bagi Tuhan dinyatakan melalui Kamu Hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dari Dapur Umum Kamu Hebat yang berada di wilayah Depok, kembali Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian dengan memberikan paket makanan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya
di wilayah Kampung Palapa, Depok. Oke, selamat tahun baru sebelumnya. Hari ini Dapur Umum 2 Kamu Hebat Depok terus berbagi lagi ya. Hari ini ada nasi kuning, ada orek, ada mie, ada telur, ada bihun, siap dibagikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Siapa mereka? Orang-orang hebat. Kenapa? Karena kamu hebat. Terima kasih Om Gilbert. Kamu hebat. Lagi, kamu hebat. Lagi, kamu hebat. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita terus mendoakan pelayanan ini dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun agar kegiatan kepedulian dan kasih dari Kamu Hebat ini semakin menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mempercayakan gereja kita ini untuk tetap bergandengan tangan. Gereja ini tidak ada perdebatan teologi, tapi gereja ini terus melayani, terus melayani, terus melayani. Jadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil. Gereja Tuhan harus menjadi berkat. Dan kenapa kita menjadi berkat? Karena kita diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkat-berkat-Mu sungguh kami rasakan, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat penghiburan firman Tuhan, berkat tuntunan Roh Kudus, dan berkat hikmat akal budi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi kami dapat katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Kami sudah beribadah di rumah kami masing-masing, karena itu kami percaya berkat Tuhan dicurahkan di keluarga kami, dan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Kristus. Terima kasih Bapa, dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan pernah turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita ada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita menyatakan kasih, pastikan kita bersuka cita, dan pastikan kita mengabarkan Injil Kristus, kabar sukacita. Dan juga jangan lupa suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah roh akan menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam lawatan Allah bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center di rumah masing-masing sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.